Oke, semangat pagi. Jumpa lagi di channel saya dan semoga bermanfaat di video kali ini. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya, bos. Terima kasih. Oke, teman-teman. Untuk yang pertama di sini sudah saya siapkan sebuah komponen elektronik berbahan dasar keramik berwarna putih dan ada dua kawat kanan kiri dan di belakangnya ada semen putih. Kemudian di bagian dalam dari komponen ini yaitu sebuah filamen seperti sekring di motor, dan di sini ada kode pada komponen ini yaitu 5W 0,22 Rj 5 watt 0,22 ohm. Mungkin di sini adalah resistor kapur yang biasa digunakan dalam kehidupan sehari-hari di komponen elektronik. Yang bisa kita gunakan adalah sebuah fungsi dari resistor adalah penghambat dari sebuah tegangan atau arus yang masuk ke sumber dari suatu tegangan yang masuk pada bagian di kawat satu, kemudian melalui hambatan yang ada pada bagian dalamnya, kemudian ke bagian kirinya sini. Mungkin dengan cara seperti ini kita bisa mengetahui dengan mudah fungsi dan cara kerja sebuah resistor, yaitu sebagai hambatan, di mana saat kita pasang di sini arus mengalir melalui kawat atau rintangan pada bagian dalam, kemudian menuju ke bagian luar. Di sini masuknya, kemudian di sini keluarnya, dan di sini ada hambatan. Hambatan ini akan berpengaruh sekali terhadap arus yang masuk pada bagian in-nya ini, kemudian menuju outputnya, dimana kita bisa melihat dari nilai yang ada pada bagian resistansinya yaitu nilai ohmnya. Di sini 0,22 ohm. Semakin kecil dari nilai resistansinya, ini semakin besar arus yang dialirkan, karena untuk 0,22 ohm ini tanpa hambatan dan saat digunakan seperti langsung terhubung ke bagian in kemudian ke outputnya seperti ini. Dan untuk 5 watt di sini 5W atau 5 watt ini adalah kekuatan dari komponen ini saat digunakan. Oke, di 5 watt ini biasanya pada tegangan 12 volt. Ini arus yang dihasilkan di 2,5 ampere. Oke, ini maksimalnya 2,5 ampere untuk komponen dari sebuah resistor kapur dengan ukuran 5 cm. Oke, tebal sekitaran 2 cm seperti ini. Dan di sini kita bisa gunakan dengan sangat mudah dan tentunya akan lebih simpel digunakan. Karena di sini hambatannya cukup besar sekali, melebihi dari kapasitas dari sebuah resistor. Oke, di atas 5 watt dengan 0,22 ohm. Rintangan atau hambatan pada komponen ini saat dialirkan arus, maka akan mengalir sebuah arus sebesar 30 ampere, jadi sangat jauh sekali dari spesifikasi atau kekuatan dari komponen ini. Oke, kita bisa gunakan dengan cara yang lebih mudah dan tentunya pemilihan yang lebih stabil, tidak merusak dari komponennya itu sendiri. Di sini ada sebuah resistor kapur seperti ini, sama nilainya 5 watt 5 cm dengan nilai hambatan di bagian belakang yaitu 10 ohm. Arus akan mengalir bagian kabel merah, kemudian menuju rintangan seperti ini dan akan menghasilkan arus arus sebesar 1,17 ampere dengan tegangan mungkin agak turun sedikit. Tadinya 12 volt, mungkin tegangannya menjadi 11 volt karena arus akan mengalir dipengaruhi oleh hambatannya itu sendiri. Semakin besar hambatan yang dilalui dari sebuah resistor, semakin besar hambatan yang dilalui oleh sebuah tegangan, maka
semakin besar hambatan yang dilalui oleh tegangan maupun arus dari sebuah restor, maka semakin kecil nilai arus yang dialirkan dan tegangan yang dihasilkan akan turun secara drastis sesuai dengan nilai yang ada pada bagian sini. Katakanlah di sini 1000 ohm atau 1K. Di sini yang tadinya 12 volt, di bagian outputnya sini, di bagian negatifnya ini bisa kita ukur sekitaran 5-3 volt dengan arus yang cukup kecil sekali, mungkin di sekitaran 50 mA. Oke, seperti ini yang banyak digunakan dalam sebuah rangkaian elektronik seperti pada rangkaian LED dan yang lainnya yang bersumber daya, biasanya menggunakan lampu LED untuk menurunkan tegangan dari bagian input yang ada pada bagian sumber arusnya, katakanlah 12 volt. Jika kita pasang lampu LED secara langsung, maka akan terjadi putus pada komponen LED-nya itu sendiri, karena lampu LED ini bekerja di 3 volt sampai 4 volt. Oke, seperti ini. Oke teman, dengan cara seperti ini kita bisa gunakan dengan mudah, mempermudah dari sebuah komponen ini yang bisa kita ketahui dari fungsi dan cara kerjanya dan arus yang dialirkan. Dan untuk 5 watt 10 ohm ini akan bekerja saat kita pasang mengalirkan arus sebesar 1,17 ampere dikali 4, ini di kisaran 4,5 ampere. Dengan cara ini kita bisa lakukan beberapa detik untuk melakukan sebuah pengetesan menggunakan alat yang sederhana sekali, yaitu alat tes beban yang banyak digunakan dalam sebuah rangkaian di alat tes maupun baterai analyzer. Seperti ini. Dan di sini sudah saya siapkan 2 buah aki. Di depan saya ini ada 2 buah aki GTZ 5S kapasitas 12 volt 3,5H dan GTZ 6V dengan kapasitas 6 ampere. Dan saat kita lihat kondisi aki ini di normalnya standar saat hubungan terbuka ini 12,4 volt, sama untuk aki 12 volt. Dengan cara seperti ini kita bisa lihat dari suatu kapasitas aki 3,5H dengan 6Ah ini berbeda dari bentuk fisiknya. Di bagian sini agak besar, untuk ukuran lebar dan panjangnya sama, tetapi tingginya berbeda sekitaran 2 cm. Oke. Semakin besar penampang atau semakin besar ukuran dari elemen di akinya, maka akan semakin besar daya simpan di akinya, dan arus yang dikuras atau dikeluarkan ini dengan 12 volt 6V ini maka akan lebih lama. Yang bagian GTZ 5S ini lebih cepat dari yang besar. Seperti ini. Oke teman, di sini saya akan coba lihat kondisi aki yang GTZ 5S. GTZ 5S 12 volt 12,4 volt untuk tegangan normalnya. Dan di sini kita bisa ketahui dengan mudah dari suatu rangkaian ini bekerja saat kita lakukan pengisian di normal 0,4 ampere 5-10 jam, pengisian cepat di 3 ampere 30 menit. Oke, seperti ini. Dan untuk bentuk fisik masih bagus, lurus kanan kiri. Dan untuk di bagian aki yang GTZ 6V ini kita bisa cek atau lihat untuk tegangannya sama 12,4 volt, dan di bagian sini ada perbedaan. Untuk pengecasan normal di 0,5 ampere 5-10 jam, ini sangat baik sekali untuk aki kering. Dan pengisian cepat ini 5 ampere 30 menit. Oke. Dan di sini untuk kondisi fisik dari aki ini masih bagus, kanan kiri juga masih baik. Seperti ini. Oke teman, dan di sini saya akan mengetes dari kedua aki ini. Untuk mempermudah dari pengetesan, di sini saya gunakan sistem voltase atau tegangan.
voltase atau tegangan. Tegangannya saya ukur dulu. Untuk tegangan di aki ini 12,8, sangat bagus sekali. Sangat bagus sekali untuk aki 12 volt. Dan sini saya akan coba tes pada aki ini. Menggunakan resistor kapur di 12,8, 12,7, dan saya akan coba hubungkan beban arus 4,5 ampere selama 15 detik. Seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Oke teman, berhenti di 11,9 volt. Ini sangat bagus sekali. Sangat besar sekali arus yang disimpan pada aki ini. Dan kita bandingkan dengan 3,5H dengan 6Ah ini. Ini sudah panas sekali. Kita bandingkan. Di sini kita bisa cek atau lihat dari sebuah kapasitas aki, dengan semakin besar bentuk fisik aki, semakin besar kapasitas aki yang disimpan, dan tentunya harga akan berpengaruh. Oke teman, di sini untuk voltase aki ini yang 6Ah, di sini 10,9, 10,9 sudah turun dari kapasitas dari sebuah aki 12 volt, yaitu di 12,4 volt. Dan di sini saya akan mengecek kondisi aki ini. Saya coba tes memakai resistor tadi. Di sini saya akan coba tes apakah mampu menahan beban arus 4,5 ampere dengan nilai voltase 10, di sekitaran 10 volt. Seperti ini. Saya akan coba tes. Oke teman, di sini untuk voltase akinya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Turun di sekitaran 5 volt. Seperti ini. Oke teman, dengan cara seperti ini kita bisa mengetahui perbedaan dari sebuah aki. Di kedua aki ini kita bisa cek atau lihat dari kapasitas aki ini. Dan di sini saya akan coba lihat kondisi kedua aki ini dengan cara yang mungkin lebih berbeda. Oke teman, untuk tegangan setelah diberi beban arus tes, di sini voltase dari aki ini naik turun tidak stabil di 11,9 volt. Di 11,9 volt. Jadi mungkin ada perubahan dari sebuah arus di dalam aki ini di setiap plat selnya atau di sambungan selnya. Di sini sudah saya siapkan sebuah baterai analyzer untuk melakukan pengetesan pada sebuah aki, dimana untuk satuan dari sebuah arus yang besar sekali, sama seperti pada sebuah resistor ini, dimana saat kita lakukan pengetesan tes awal berapa arus yang keluar selama beberapa saat lebih kuat atau lebih besar saat kita gunakan di starter motor. Kita mungkin saat digunakan di starter motor mungkin sekitaran 3 detik. Ini arus yang dikeluarkan dari sebuah aki, ini mengeluarkan arus yang cukup kuat sekali. Jadi di sini kita bisa menggunakan baterai analyzer untuk melihat kekuatan dari sebuah arus yang keluar dari bagian positif ke negatif aki. Dengan cara melihat menggunakan baterai analyzer, yaitu dengan satuan CCA. Mungkin CCA ini yang ahli elektronik atau bahasa Inggris bisa tulis di kolom komentar. Untuk satuannya CCA atau arus dari sebuah daya simpan aki. Ini yang saya ketahui untuk mempermudah dari sebuah kapasitas aki. Di sini saya akan coba lihat kondisi aki ini. Untuk yang pertama, di sini saya pasang japit alat tesnya. Japit tesnya saya hubungkan. Di sini saya akan coba ukur. Saya gunakan pengetesan ke 100 CCA atau 100 ampere. Pengetesan berjalan. Di sini dilakukan pengetesan sekitaran beberapa detik. Di
sini untuk voltase aki 10,82 dan nilai restansi dari aki ini, restansi atau hambatan pada bagian positif ke negatif di sini 206,9 mA. Oke, hambatannya di bagian dalam aki ini semakin besar, seperti pada sebuah sulfur pada aki yang ada pada bagian positif dan negatif yang ada di sekun, maka akan menghambat dari suatu arus yang mengalir. Di sini 206,9 mA. Oke. Di voltase 10,8 dan arus yang disimpan pada pengetesan 100 ampere di sini cuma sekitaran 0,78 cca, sangat kecil sekali. Oke, untuk yang di bagian sini, di bagian aki 12 volt 3,5H ini saya akan coba tes. Oke, voltasenya tadi 12,7. Oke, saya on kan, saya tes ke 100. Oke, 100. Saya tes ke 100. Oke, dan di sini untuk voltase aki 12,7 volt. Oke, dan di sini untuk nilai hambatan dari sebuah aki dari positif ke negatif cukup kecil sekali di 27,33 mA. Dan saat pengetesan di sini 100 ampere dan arus yang dikeluarkan atau disimpan sebesar 101,5 cca. Seperti 101,5 cca. Jadi kita bisa mengetahui dengan mudah dari sebuah arus yang disimpan pada sebuah aki dengan pengetesan menggunakan resistor kapur dengan voltase 12,7, penurunan voltase pengetesan beban ini sebesar 11,9 volt, maka kita dapat simpulkan di sini untuk arus yang disimpan sebesar 101 cca atau ampere. Jadi sangat bagus sekali, seperti aki baru saat kita lakukan pemasangan di motor. Oke, terima kasih teman-teman, semoga bermanfaat di video kali ini dengan cara yang lebih mudah dan sederhana tetapi hasil lebih maksimal dan bisa menghemat biaya saat kita lakukan pengetesan dengan menggunakan resistor kapur 4 buah. Ini sama hasilnya, kita tinggal melihat nilai voltase yang ada pada sebuah aki. Jika di atas 11,5 volt, aki ini dalam kondisi bagus. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam otomotif.